Oke, baik. Untuk proses instalasinya, yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu ya, browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Tuliskan di sana unity.com ya, unity.com. Sini ya. Setelah itu akan muncul ya halaman seperti ini ya, Unity for All. Nah, di sini ada Get Started. Nah, kita klik Get Started-nya. Kemudian di dalam Get Started-nya terdapat ada Plans and Pricing. Nah, di sini ada individual dan bisnis. Nah, kita hanya keperluan untuk belajar ya, keperluan untuk pribadi. Jadi kita pilih individual. Ya, setelah itu di sini ada student dan ada personal. Ya, student dan personal. Nah, untuk student ini juga sama-sama free, tetapi untuk student di sini disyaratkan adalah berumur 13 dan 16 tahun. Kalau 13 untuk United States atau siswa yang ada di Amerika, sedangkan yang 16 tahun untuk siswa di Eropa. Ya. Tapi ini karena untuk pelajar, jadi kita gunakan yang personal. Nah, di sini ada keterangannya adalah start creating with the free version of Unity. Oke, kita klik get started. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini di halaman berikutnya. Kita scroll ke bawah ya. Kita akan mencari di bagian Unity Release ya. Di bagian Unity Release ini adalah untuk menampilkan versi-versi Unity yang sudah di build up atau sudah di develop oleh para developer ya di seluruh dunia. Makanya nanti kita bisa lihat di sini sangat banyak sekali ya versinya. Kita klik di All Unity Version. Di download archive ya, atau halaman untuk arsip-arsip Unity-nya yang bisa di-download oleh para develop pemula ya. Oke, nanti untuk saya jadikan sebagai contoh di dalam proses instalasi ini, kita akan menggunakan Unity versi Unity 2018 versi 4.6. Oke, ini ya. Ini adalah versinya, sedangkan ini adalah tanggal di rilisnya ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, tapi kalau misalnya nanti kalian ingin mencoba atau memilih versi yang lain, itu dipersilakan. Jadi ini adalah hanya sebagai contoh saja. Saya menggunakan Unity 2018 4.6. Oke, kita pilih download Win ya, kita pilih Unity Installer. Kita klik di sini, maka nanti akan diarahkan untuk menginstal ya, mendownload. Kita klik di sini, kita lihat setelah itu akan terlihat di sini yang sudah di-download ya. Ini kita langsung saja double klik ya, nanti kita bisa langsung install. Kita klik yes. Kemudian kita klik next. Checklist di I accept the term of the license agreement. Kita klik next lagi. Oke, nah di bagian choose komponen ya, kita gunakan ini adalah merupakan komponen-komponen yang nanti akan digunakan di dalam proses build gamenya atau membuat gamenya nanti ya. Ini tidak harus di checklist semua, jadi di checklist sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan digunakan pada saat membuat game. Kenapa tidak perlu diklik semua? Karena kalau kita klik semua otomatis makin besar ya, makin besar size storage yang diperlukan ya. Jadi cukup kita memilih komponen-komponen yang memang nanti
diperlukan saja. Nah, pada versi 2018 4.6 tadi yang saya checklist nanti adalah ini otomatis ya, sudah Unity 2018 karena memang ini versinya. Kemudian ada Microsoft Visual Studio, kita checklist. Terus ada Android Build Support karena nanti kita akan membuat aplikasi-aplikanya di Android Studio misalnya ya. Jadi kita checklist ini. Kemudian satu lagi ada Windows Build Support. Nah, ini ada Windows Build Support. Terus kemudian ada Vuforia. Nah, ini Vuforia Augmented Reality. Ya, mungkin siapa tahu nanti akan membuat sebuah game yang menggunakan augmented reality. Jadi kita siapkan saja. Ya, jadi ada ini memang versinya, kemudian Microsoft Visual Studio, Android Build Support, Vuforia Augmented Reality, terus ada Windows Build Support. Setelah itu ya kita klik next. Oh ya, ini nanti pada saat proses download dan install ini, karena prosesnya adalah menggunakan jaringan internet, maka pastikan jaringan internetnya itu kuotanya cukup dan jaringan internetnya bagus, karena proses download dan instalasinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, kemudian tadi sudah diklik next. Nah, di sini ada muncul keterangan choose download and install location. Jadi menentukan nanti installnya akan ditaruh di mana ya. Oke, di sini misalnya defaultnya saya pilih di C program file Unity. Kita klik next ya. Kemudian accept agreement, kemudian checklist lagi, next lagi. Kita tunggu ya, ini membutuhkan waktu yang lama. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kita langsung menuju ke desktop. Di sini ada icon Unity. Ya, kita bisa langsung double klik. Ya, akan muncul seperti ini. Terus kemudian, nah di sini diminta untuk sign in into your Unity ID. Ini kalau sudah pernah mendaftarkan Unity ID sebelumnya, tapi kalau emang belum, kita bisa create one di sini, atau kita bisa menggunakan alamat Gmail yang kita punya. Kita masukkan menggunakan alamat Gmail. Oke, setelah itu akan masuk ke dalam tahapan berikutnya. Ya, kita klik di sini, continue. Kita masuk ke halaman license. Oke, nah di halaman license ini kita memilih Unity personal. Ya, kita klik next. Nah, kita di sini pilih untuk I don't use Unity in professional capacity. Klik next. Oke, di sini ada survei ya yang harus kita isi sebelum kita menggunakan Unity 3D-nya, aplikasinya. Kita pilih oke, terus di sini sebagai misalnya teacher atau hobi saja ya, sebagai hobi. Kemudian what is your primary role, di sini sebagai misalnya education ya, educator. Kemudian how old you rate your skill, masih beginner ya.
platform interest kita pakai nanti ada Windows di sini ya, Windows, kemudian what type project games, terus sudah oke. Nah, ini masuk ke halaman activation. Setelah itu selesai ya, kita bisa menggunakan Unity 3D ya. Kita bisa, kalau kita ingin langsung menggunakan aplikasi Unity 3D nya, kita bisa langsung klik start using Unity. Nah, akan muncul halaman seperti ini ya, untuk pembuatan game sederhana. Tunggu di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.